By the way, apa kabar para ibu muda dimanapun kalian berada? Semoga kalian bisa lebih waspada saat mengawasi sang buah hati dan tidak teledor, apalagi kalau teledornya hanya gara-gara scrollan standar hidup TikTok. Emangnya ngapa bang? Karena pada kesempatan kali ini yang akan mereview sekaligus membahas sebuah film yang cukup menegangkan dan tentunya bisa dijadikan pelajaran berharga, di mana film ini berjudul From Black 2023. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi di film ini? Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan film ini diawali dengan diperlihatkannya penyidikan yang Bribka Allison lakukan di rumah janda muda bernama Cora, di mana kali ini Allison berusaha mencari bukti tambahan pada kasus aneh yang terjadi di tempat tersebut. My God, mengerikan sekali. Kira-kira apa yang telah terjadi di rumah ini? Pura-pura nggak tahu dulu. Kemudian scene beralih pada beberapa jam sebelum Allison melakukan penyidikan di scene awal tadi, di mana Allison yang sempat menangani kasus hilangnya putra Cora 7 tahun lalu terlihat melakukan interogasi dan meminta Cora untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Di tengah rasa syok, Cora mengungkapkan jika selama 7 tahun terakhir dirinya terus dihantui rasa bersalah atas hilangnya Noah. Hingga tadi malam, ia pun nekat melakukan sebuah ritual sesat agar putranya bisa kembali. Mendengar hal itu, Allison pun teringat ketika pertama kali ia menangani kasus hilangnya Noah, di mana ketika itu Cora yang sedang oleng dengan pacarnya yang bernama Asrul langsung panik saat mendengar suara gedoran. Saat Cora keheranan, ia pun diberitahu jika tim kepolisian telah mendapat laporan penculikan seorang bocil. Lantas Cora pun diminta untuk memastikan keberadaan putranya. Dasar ibu kudoy. Rupanya Cora tidak sadar jika selama ini putranya telah menghilang. Menyadari hal itu, Allison langsung menghubungi timnya untuk segera melakukan pencarian. Namun sayangnya, meski telah berusaha semaksimal mungkin, tim kepolisian hanya bisa menemukan 11 sepatu Noah yang tertinggal di dalam hutan. Di saat itu pula Cora hanya bisa pelangap-pelongo dan menyesali keteledorannya. Singkat cerita, setelah Cora bertobat dari kaum narkoboy, ia yang depresi terlihat mendatangi komunitas adu nasib yang dipimpin oleh seorang pria galing ubanan bernama Abel. Kemudian Cora yang merupakan anggota baru menceritakan insiden penculikan yang putranya alami 7 tahun silam, di mana sampai saat ini Cora masih berharap jika putranya bisa pulang dengan selamat meski kemungkinannya sangat kecil. Ia pun benar-benar merasa berdosa karena akibat kebiasaan olengnya, kini putranya yang tak berdosa telah hilang bak ditelan bumi. Mendengar curhatan Cora, para peserta adu nasib pun merasa terenyuh. Sementara di sisi lain, Allison yang gagal mengungkap kasus penculikan Noah terlihat termenung sambil memandangi foto-foto kasus hilangnya Noah. Di keesokan harinya, Cora pun heran saat melihat Abel tiba-tiba mengunjunginya. Hingga sesaat kemudian, di tengah basa-basi, Abel yang tidak ingin Cora terus larut dalam kesedihan tiba-tiba mengajaknya melakukan sebuah ritual sesat untuk memanggil Noah menggunakan kitab iblis. Mendengar hal itu, Cora pun merasa jika Abel sudah kebanyakan nonton film sekte. Hingga akhirnya, Cora yang muak dengan kisah periblisan meminta Abel untuk pergi. Tapi sebelum pergi, Abel berusaha meyakinkan Cora jika persekutuan yang telah ia lakukan dengan si iblis berhasil membuat putrinya yang telah tewas bangkit dari kematian. Sontak apa yang Abel ungkapkan membuat Cora bimbang, terlebih ia masih berharap Noah bisa pulang dengan selamat.
Hingga di malam harinya, Korra yang sudah buntu akhirnya meminta Abel untuk memberitahu cara melakukan ritual pemanggilan iblis. Melihat Korra yang berubah pikiran, Abel mengungkapkan jika dalam ritual tersebut mereka akan menjalankan beberapa tahapan. Lantas agar ritual berjalan sempurna, Abel pun meminta Korra untuk menyiapkan syarat-syarat yang akan mereka lakukan. Meski terdengar tidak masuk akal, namun Korra akan melakukan apa saja demi anaknya bisa kembali. Yeah, this is your daughter. Di keesokan harinya, meski tak tahu dengan apa yang akan ia lakukan, Korra pun berharap jika ini adalah jawaban dari kegalauannya. Di tengah persiapan, Korra yang mendengar suara gedebruk dari kamar Noah bergegas mengeceknya. Namun setibanya di kamar Noah, Korra pun tidak bisa menahan kesedihan saat kembali mengingat kebersamaannya dengan putra tercintanya. Di siang harinya, setelah membuat lingkaran dari garam laut asli, Abel yang akan memulai tahapan pertama meminta Korra untuk melakukan pemurnian terlebih dulu, di mana Korra harus mandi menggunakan air garam sampai daki dan kerak di tubuhnya luntur. Tak hanya itu, kalau bisa sampai Korra merasakan dirinya seperti ikan asin. Mendengar hal itu, Korra pun bergegas menuruti arahan yang Abel berikan. Korra. Saat Korra mulai berendam, Abel mengungkapkan jika rendaman air garam akan menciptakan pelindung selama Korra menjalani ritual. Jadi ia meminta Korra untuk berendam selama mungkin. Lantas setelah menjelaskan hal itu, Abel bergegas melanjutkan persiapan. Singkat waktu sebelum memulai ritual, Korra yang penasaran menanyakan keadaan putri Abel yang katanya telah dibangkitkan dari kematian. Namun Abel berkata jika kini kita harus fokus dulu pada ritual yang akan dilakukan. Saat ritual pertama akan dilakukan, Korra pun panik saat Abel akan merantai kakinya. Namun Abel menjelaskan jika ini merupakan SOP wajib untuk memastikan keselamatan Korra. Setelah persiapan selesai, Abel yang akan membaca kitab meminta Korra untuk tetap berdiri dalam lingkaran dan mengikuti setiap mantra yang ia sebutkan. We seek only that which is made available. Available to us. We reject the natural order. Singkat waktu, Korra yang kelelahan merasa jika hal yang mereka lakukan sia-sia. Terlebih sudah hampir 12 jam Abel membaca kitab tidak terjadi apa-apa. Dan kini Korra ngamuk dan meminta Abel untuk berhenti. Abel, I'm gonna take the... God damn it, I'm not playing! I'm gonna take... Abel, if you don't... Setelah tahap pertama berhasil, Korra yang sempat ragu akhirnya yakin jika ritual yang mereka lakukan bukan sekedar gimmick belaka. Hingga di keesokan harinya, Korra kembali melakukan ritual lanjutan dengan arahan Abel. We seek to bring the dead. The dead back to the living. Saat suasana tiba-tiba menjadi poek, Abel mengungkapkan jika mereka telah berhasil memanggil sosok iblis yang akan membantu Korra. Di hari berikutnya, Abel meminta Korra untuk meluapkan kesedihannya karena kini si iblis akan menunjukkan kronologi yang sebenarnya di hari Noah menghilang. Dan akhirnya
Korah akan melihat hal yang sebenarnya terjadi ketika dirinya sedang oleng bersama si Asrul. Di mana ketika itu Noah berusaha membangunkan ibunya untuk diantar ke sekolah. Namun ketika itu Korah yang oleng malah tidak menggubrisnya. Hingga akhirnya Noah pun pergi sendirian. Namun ketika itu, Noah yang kesasar akhirnya termenung sendirian di wahana bermain, tanpa ia tahu dirinya sedang diincar sosok abah-abah. Dan kini Korah diperlihatkan markas si abah yang telah menculik Noah. Saat Korah akan melampiaskan kemarahannya, si iblis berkata jika hal itu akan melanggar kesepakatan. My God, ternyata si penculik menghabisi Noah sebagai bahan untuk melakukan ritual kekayaan. No. Di keesokan harinya, Korah dan Abel terlihat menyiapkan seekor domba badut untuk dipersembahkan pada si iblis. Di saat itu pula, Korah yang masih mengalami trauma atas apa yang menimpa putranya berusaha dikuatkan oleh Abel jika ritual ini harus dituntaskan sampai ke akarnya. Setelah persiapan selesai, Abel meminta Korah untuk tidak keluar dari lingkaran garam selama prosesi berlangsung. Dirasa sudah jelas, Abel meminta Korah untuk mengikuti mantra yang ia sebutkan. Sontak Korah pun panik saat Abel mengalami kerasukan hingga mengakibatkan kejang-kejang dan cengar-cengir bak ODGJ. My God, Korah yang ketakutan sampai ngabret kabur saat melihat tangan iblis keluar dari mulut Abel. Sementara di luar, Korah yang kena mental terlihat tak mampu lagi untuk melanjutkan ritual. Namun saat melihat gambar yang dibuat Noah, Korah pun berusaha menguatkan diri untuk kembali melanjutkannya. Di tengah kengerian, Abel yang sekarat terlihat merangkak dan meminta bantuan pada Korah. Lalu tiba-tiba, setelah melihat Abel digondol si iblis, Korah kembali dihampiri si iblis dan memintanya untuk menyelesaikan ritual, di mana si iblis berkata, satu langkah lagi Noah akan kembali ke pelukannya. Mendengar hal itu, Korah yang terpengaruh langsung mengambil buku Abel untuk menyelesaikan ritual pembangkitan. Hingga di keesokan harinya, Korah menyeret domba badut untuk diberikan pada si iblis.
Setelah mendengar si domba dimangsa, Korra yang ingin segera menuntaskan ritual langsung menggambar simbol-simbol keramat. Hingga di sore harinya, si iblis yang akan memulai ritual pembangkitan Noah meminta Korra untuk segera masuk ke dalam lingkaran. Di alam roh, Korra yang melihat Abel langsung menanyakan keberadaan putranya. Namun bukannya menjawab, Abel langsung mengajak Korra ke suatu tempat. Sesampainya di meja merah, Abel langsung menunjukkan 3 potongan daging yang harus Korra makan guna membuat Noah kembali bangkit. Ia pun berkata jika 3 daging ini merupakan gambaran daging, darah, dan tulang di tubuh Noah. Meskipun jijik, Korra yang ingin Noah bangkit berusaha menghabiskan daging tersebut. Tak cuman itu, Abel langsung menuangkan darah ke dalam cawan untuk Korra minum sebagai syarat terakhir. Dan kini Abel mengungkapkan jika setelah Korra meminumnya, si iblis akan meminta jiwa si pemohon untuk menggantikan orang yang dibangkitkan. Ternyata inilah alasan Abel mati, di mana si iblis mengambil jiwanya setelah membangkitkan putrinya. Mendengar hal itu, Korra yang tidak ingin menjadi tumbal menolak untuk meminumnya, karena percuma saja ia membangkitkan Noah jika dirinya tidak bisa bersama Noah. Di tengah kemarahan, si iblis yang kini tidak mempunyai inang mengancam akan menyiksa jiwa Noah jika ia tidak segera memberikan jiwanya. Mendengar hal itu, Korra yang panik memohon pada si iblis untuk memberikan pengecualian, di mana ia berjanji akan secepatnya mencarikan inang pengganti untuk si iblis. Sesaat kemudian, Korra langsung menelepon Asrul yang akan ia tumbalkan, di mana Korra beralasan jika dirinya sudah kangen dihajar cacing Asrul. Mendengar hal itu, jelas saja Asrul langsung tancap gas. Singkat cerita, di tengah kondisi rumah yang poek, Asrul yang datang bergegas mencari keberadaan mantannya ini. Hingga saat melihat Korra terduduk di tangga, tanpa basa-basi Asrul langsung mengajak Korra ke kamar. Tapi tiba-tiba akan tetapi si iblis merasa najis untuk mengambil jiwa Asrul. Terlebih darah Asrul sudah tercemar narkoboy dan dagingnya pun tidak murni. Dan kini Korra yang kembali diincar si iblis berusaha bertahan di dalam sebuah ruangan. Naas sekali si Asrul pun modar setelah dijadikan alat pendobrak pintu. Di tengah kepanikan, Korra berusaha menelepon bantuan ke polsek terdekat. Kembali ke masa sekarang, setelah Korra dipindahkan ke sel, Allison yang akan melanjutkan penyidikan langsung menanyakan keberadaan jasad Abel dan Asrul. Namun Korra meminta Allison untuk menghentikan penyidikannya, terlebih Allison tidak akan bisa menemukan mayat Abel dan Asrul. Sambil ketakutan, Korra meminta Allison untuk menempatkan penjaga di selnya karena kini si iblis itu sedang mengincar dirinya. Namun sebagai polisi, Allison akan tetap menjalankan tugasnya sampai kasus ini benar-benar jelas. Ia pun diberitahu jika Korra akan aman di sini, terlebih tempat ini adalah sel penjara. Allison! Carry it! Allison! Dirasa si iblis kembali muncul, Korra yang panik berusaha meminta tolong. Sementara di sisi lain, seperti yang kita lihat di awal film, Allison yang sampai di rumah Korra langsung melanjutkan penyidikannya. Kembali pada Korra, kali ini dengan pengaruhnya si iblis berusaha mempengaruhi Korra untuk menyerahkan jiwanya.
di mana si iblis berkata jika meskipun Korah tidak bisa bersama Noah, namun setidaknya Noah bisa kembali hidup dan Korah bisa menembus semua kesalahannya. My God, sontak Alison pun syok parah saat mendapati kenyataan jika Noah kembali ditemukan setelah 7 tahun hilang entah kemana. Tak cuma itu, keadaan Noah pun masih sama seperti saat ia hilang, yaitu dengan 11 sepatunya yang menghilang. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana menegangkan sekali bukan insiden hilangnya Noah ketika Korah sedang mabok membuatnya terus dihantui rasa bersalah. Hingga 7 tahun setelah insiden tersebut, Korah yang mendapat bantuan Abel nekat melakukan persekutuan dengan iblis untuk membuat Noah kembali. Dan ternyata Noah bukan cuma hilang, melainkan sudah meninggoy dihabisi sosok abah-abah sesat. Hingga ritual pemanggilan pun berubah menjadi ritual pembangkitan orang mati yang harus dibayar oleh nyawa. IMDb untuk film ini adalah 5,0 dan segini saja review dan pembahasan film Drone Black 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya.